Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga hadir dengan podcast Dialektika, dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Podcast ini mengangkat tema pendidikan politik dengan partai politik. Episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Partai Perindo, DPD Partai Perindo Kabupaten Purbalingga, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Ketua Selamat KPU. pagi. Gimana kabarnya Pak Agus? Luar biasa, Baik. sehat, alhamdulillah, Pak. Siap. Pemilu rencana akan digelar pada 21 Februari 2024. Kendati hingga kini masih muncul opsi lain untuk tanggal penyelenggaraannya. Partai politik sebagai peserta pemilu idealnya sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi dalam rangka memenangkan hati dan simpati para pemilih. KPU Kabupaten Purbalingga berharap dengan penyelenggaraan podcast Dialektika bersama Parpol ini dapat menjadi ruang pendidikan politik dan pendidikan pemilih demi mencerdaskan para pemilih menjelang pemilu serentak tahun 2024. Pak Agus, Ya, siapa? saya kalau ingat Pak Agus itu ingat waktu ngurus surat ya di Polres, Pak. Ya, kita bareng-bareng ngurus surat itu. Jadi Pak Agus waktu itu ngurus untuk partai politik ya, Ya, saya ngurus betul. untuk seleksi. Betul, Ya, Pak. kita ngurus Ya. SKCK bareng-bareng, Bareng-bareng. ngantri bareng-bareng gitu. Siap, Pak. Ya, betul. Tapi hari ini kita tidak Ya. tidak akan bercerita soal itu. Hari ini khusus kami mengundang Pak Agus untuk bercerita tentang Perindo ini supaya bagi peserta pemilu ini menjadi ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya bahwa Perindo di Purbalingga itu aktif kegiatan dan sebagainya. Dan nanti kita akan mulai dengan bercerita soal sejarahnya Perindo, Bagus. Ya. Baik. Bagaimana Ya. bisa disampaikan ini kepada masyarakat Ya. sejarah Perindo baik di tingkat nasional maupun di Purbalingga itu sendiri. Ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, syukur alhamdulillah Perindo sudah hadir di negara Indonesia per tanggal 8 Oktober 2014, Pak. 14. Ya. Dan sudah berbadan hukum. Dan di Purbalingga kita juga sudah mendaftar di KPU dan sudah mengikuti sebagai peserta partai politik di pemilu 2019 kemarin, 19 Pak. ya. Ya. Kepengurusan dari DPD sampai DPC sudah ada, maksud juga tingkat ranting. Di tingkat DPD ya. DPD Iya. kalau Perindo itu namanya DPD. ya. Iya. Dewan Pengurus Daerah Daerah. daerah pimpinan daerah. Ya. Kalau di tingkat nasional namanya apa, Pak? Itu DPP. DPP, Iya. Dewan Pengurus Pusat gitu Iya. ya. Itu Pimpinan di, pusat. di Jakarta ya. Iya. Tentunya di Jakarta. Nah, sebagai syarat untuk pemilu berarti baru satu kali ya. Satu Ikut kali, ya. iya. 2019 kemarin. 2019 kita Baru ini. baru mengikuti pemilu pertama kemarin, dan ya memang perjuangannya memang cukup berat ya, karena kita sebagai partai baru mengawali dari nol, Pak. Ya kita boleh bicara ya pembelajaran bagi kita untuk Iya. mempersiapkan di tahun 2024 nanti, Pak. Prinsipnya berjuang, Pak. Siap. Iya. Semangat berjuang. Semangat ya. gitu. Betul. Kita kan berhadapan dengan masyarakat ya. Masyarakat di kalau Pak Agus itu Iya. ya khusus Purbalingga kan. Iya. Kemudian gini Pak Agus. Jadi masyarakat itu kan kadang ingin mencari tahu sebetulnya visi misi Partai Perindo. Kadang-kadang kita kan untuk mencari di membuka anggaran dasar itu kan lama ya. Dan mungkin mumpung kami lagi bersama Pak Ketua Partai Perindo bisa ini disampaikan masyarakat. Ini nanti kita coba kita akan share di
medsosnya KPU, dan mudah-mudahan itu banyak dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat langsung bisa dapat, oh ternyata visi misi Partai Perindo itu begini toh, kayak gitu. Gimana Pak Agus? Terima kasih Pak Eko. Mungkin saya akan bacakan secara ini biar Siap. detail gitu dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan garis besar perjuangan Partai Perindo. Visi dan misinya. Visinya Partai Perindo yaitu mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil dan makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya. Itu visinya, Pak. Visi ya. Kemudian untuk masalah misinya itu ada sekitar 6, Pak. Apa saja itu Pak Itu Agus? ya. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat. Kemudian yang tiga, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Bapak. Terus yang keempat, menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang keenam, mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia. Kesejahteraan warga negara Indonesia. Jadi prinsipnya memang semua untuk rakyat Indonesia, betul, Pak Agus ya. Betul. Dari visinya, kemudian dijabarkan dalam misi-misinya, itu sudah sampaikan Pak Agus tadi, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Mungkin bisa ditangkap ya sama pemirsa sekalian, bahwa selanjutnya begini Pak Agus, setelah Partai Perindo punya visi misi, itu kan harus ditopang dengan SDM ya. Ya, kita kan harus bicara SDM juga, bahwa ada orangnya yang bisa melaksanakan visi misi itu. Nah, kalau dari tingkat nasional misalkan Pak Agus, itu struktur di tingkat nasional itu kan biasanya kalau partai politik itu ada ketua umum ya, nanti dibantu oleh partai-partai wakil ketua, ada bidang-bidang, itu termasuk juga nanti di struktur kepengurusan kabupaten, itu mestinya juga ada ya. Bahkan kalau melihat di peserta pemilu 2019, mungkin pengalamannya Pak Agus itu kan verifikasi partai politik yang berdarah-darah dulu itu. Betul. Oh, pada akhirnya sampai selesai ya. Sampai selesai, alhamdulillah gitu. selesai. Nah itu kan mesti dukungannya luar biasa itu. Itu gimana Pak Agus? Ya, perangkat dan struktur yang ada di Partai Perindo itu dari tingkat pusat itu ada satu majelis persatuan partai. Majelis persatuan partai istilahnya ya. Yang kedua mahkamah partai. Partai. Yang ketiga dewan pertimbangan partai. Dewan pertimbangan. Yang keempat dewan pakar partai. Dewan pakar. Kelima dewan pimpinan pusat DPP. Dewan pimpinan pusat. Dewan itu pimpinan yang pusat. Ya, itu yang Jakarta pasti ya. Perangkat Itu Pak. Terus untuk struktur partainya itu di situ ada Majelis Persatuan Partai sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Itu Majelis Persatuan Partai itu pemegang otoritas tertinggi di partai itu. Namanya majelis. Iya, Majelis MPP. Kalau di Perindo MPP istilahnya sebagai pemegang otoritas tertinggi putusan partai. Iya. Kalau di daerah Pak Agus? Oh, di daerah. Kalau Perindo kan DPD ya istilahnya ya. DPD. Ini memang ya agak beda-beda juga, tiap partai punya khas tersendiri lah.
Ada yang di tingkat kabupaten itu DPC, ada DPD, Iya. nanti di tingkat provinsinya ada yang DPW, ada yang DPD gitu ya. Iya. Nanti di tingkat kecamatannya juga Iya. ada gitu. Kalau di tingkat daerah kabupaten itu namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Oh, Dewan Pimpinan ya. Ya, Dewan Pimpinan Daerah. Kalau di provinsi DPW, Dewan Pimpinan wilayah. Kalau di pusat DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kalau Perindo di Purbalingga Pak Agus, tentunya gini, karena kemarin berhasil mengikuti pemilu 2019, itu kan berarti di tingkat bawahnya ada lagi ya? Iya. Itu namanya? Itu DPC, Pak. Kalau di kecamatan DPC? DPC, ya. Kita ada 18 DPC. Oh, sudah? Ada, sudah. Jadi seluruh itu? Sudah ada semua, meskipun itu kan target sebenarnya kan 50% ya. 50% kita bisa mengikuti pemilu. Tapi dari Pak Ketum, kalau mengerjakan sesuatu harus total gitu loh. Jadi kerja semuanya harus total, kerja keras, kerja ikhlas, harus total gitu loh. 18 kecamatan 18 kecamatan ya. Ya sekarang kalau ranting namanya. Kalau di siapa? Kalau di tempat kita ya tetap sama juga ranting. Ya. Ranting juga sama di Purbalingga. Ranting ya sudah hampir semua sih. Hampir semua ya. Berarti kalau 239 desa kelurahan. Kelurahan. Luar biasa. Ini apa hasil perjuangannya Pak Agus ini di saya masih ingat betul sama Pak Agus itu. Enggak juga lah, ini kerja tim Pak. Kerja tim dari semua, baik kader, pengurus, semuanya bekerja bareng-bareng. Ya kita punya visi misi yang sama untuk Partai Perindo. Pak Agus, ya. Kan pengalaman 2019 ya. 2024, sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu akan ada pemilu serentak. 2024. Kira-kira Partai Perindo di Purbalingga lah, di Purbalingga dulu lah, nanti kita ke pusat. Targetnya Pak Agus? Ya, ini target kita 5 kursi. 2024 ya? Ya, 5 kursi per dapil 1 lah. Kan kemarin ada 5 dapil. Cuma kita nggak tahu untuk tahun 2024 ada berapa dapil karena kita lihat nanti. Ya, informasinya kita kan belum jelas secara ini kan. Kita akan ngikut aturan saja, manut gitu kan. Itu jadi nanti per dapil ya kita fokus 1 kursi. Kalau memang bisa sampai dapat per dapil 1 ya syukur alhamdulillah. Kalau nanti dapilnya 5 ya targetnya berarti 5 ya. Ya, gitu. Oke, bagus. Kan kita juga nggak bisa lepas nih dari pemilih ya. Betul. Partai politik supaya eksis harus ada pemilihnya. Nah, secara kalau boleh saya ambil linearnya itu kan kira-kira keanggotaan partai politik juga. Nah, anggotanya ya mestinya milih partainya kan gitu. Nah, sekarang kan era milenial ya, semuanya memanfaatkan IT kira-kira. Nah, yang dilakukan Partai Perindo untuk merekrut keanggotaannya, untuk merekrut keanggotaan partai politik. Partai Perindo untuk tahun 2024 ini memang Pak Ketum sudah mengeluarkan suatu pedoman untuk calon anggota legislatif. Nanti kita terbuka karena partai kita adalah partai nasional, open rekrutmen, dan karena ini era digital. Nah, ini Pak Ketum kemarin waktu beberapa minggu yang lalu mungkin meresmikan konvensi rakyat itu. Jadi nanti terbuka, silakan seluruh rakyat Indonesia yang punya kemampuan memenuhi syarat untuk maju di legislatif, ya silakan mendaftar langsung. Baik di daerah maupun pusat. Iya, betul itu. Jadi memang Pak Ketum ini memang luar biasa. Memang luar biasa dalam artian sangat berkomitmen dan punya konsisten terhadap negara Indonesia. Itu. Jadi terbuka, cara-cara kerjanya terbuka, kemudian juga terbuka bagi siapa saja ya. Betul. Termasuk untuk pencalegan pada saatnya nanti kan. Betul, umum. Itu kan
bisa 2023 kemungkinan kalau sudah mulai pendaftaran caleg itu bagus. Ya. Nah, sesuai dengan target misalkan tadi kalau di Purbalingga. Kalau di nasional targetnya? Kalau nasional targetnya ya kita bisa lolos dari parlemen resort. PT ya? Iya. DPR? Iya. Sekarang belum? Belum ini, tapi memang sudah dipersiapkan ini, sudah dari beberapa, sejak ulang tahun kemarin logo baru, kemarin Partai Perindo beberapa tahun tidak istilahnya menyiapkan konsep-konsep baru, Pak. Berarti membangun strategi baru ya. Betul, untuk 2024. Ya, salah satunya itu konvensi rakyat itu. Oh ya, 2024 kalau boleh saya sampaikan 2024 itu memang bagi Indonesia lah ya secara umum itu memang tahun politik, Pak. Ya. Ada namanya pemilu 2024 serentak. Itu ya sama kayak 2019 kemarin. Nah, di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, itu ada pemilihan serentak gubernur, bupati, wali kota. Itu kan tahun politik juga. Betul ya. Pokoknya peserta pemilu juga akan terforsir ke sana. Betul, ya. Termasuk mestinya Perindo. Siap Pak, ya. Nah, bagus. Ya. Kalau sudah bicara target ya. Target 2024 itu kan ada pemilu dan pemilihan. Kita bicara tentang pemilu tahun 2024. Kira-kira untuk mengikuti atau mencapai target itu yang dilakukan Perindo sampai sejauh ini apa kira-kira program yang menarik misalnya untuk menarik masyarakat bahwa oh ini real ini Partai Perindo betul nyata dan sebagainya, kerjanya nyata dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Partai Perindo untuk merekrut target 2024 memang seperti arahan Pak Ketum, memang kita harus terjun langsung ke masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terutama ya kita akan harus tanggapi dan kita tindak lanjuti, terutama bidang ekonomi, bidang sosial, dan pendidikan. Karena selama ini memang yang kita rasakan memang 3 itu yang memang harus kita bangun, ya kan? Nah, kita membangun itu memang nggak bisa istilahnya bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Memang itu proses. Ya, kita prosesnya dari mana? Ya harus dari bawah. Kadang-kadang karena aturan dari atas belum tentu ke bawahnya bisa diterima atau bisa terrealisasi di masyarakat. Jadi misalnya kayak Perindo di bidang ekonomi kita menggerakkan kader-kader kita untuk UKM, UMKM itu kita membina, melatih, kemudian juga memberikan kayak pembinaan sama juga bantuan untuk supaya mereka ibaratnya kita kasih pancing, bukan kasih ikannya, kita pancing supaya mereka bisa kreatif dan mandiri. Betul. Karena selama ini kan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh kan dari UMKM sebenarnya. Kalau UMKM-nya bisa berjalan dari desa, kemudian ke kecamatan, ke kota, kemudian ke tingkat atas, saya rasa ya rakyat Indonesia ekonominya juga akan semakin meningkat. Dan ada daya beli, istilahnya UMKM naik kelas gitu. Ya, gitu. Programnya jalan, visi misi pasti tercapai. Betul. Indonesia adil makmur sejahtera. Gitu itu cita-cita Perindo. Iya. Tentunya kan bukan cita-cita semata, tapi betul ini lahir dari Partai Perindo. Betul. Aktualisasinya tadi kan pemberdayaan UMKM tadi. Langsung kepada masyarakat terjun langsung. Terus untuk mendapatkan simpati ya. Betul. Untuk bidang kesehatan kita juga ada ambulan Perindo itu. Ambulan Perindo juga semua kabupaten di seluruh Indonesia ada. Ya. Itu dipakai, digunakan untuk semua kalangan masyarakat, tidak mesti harus kader Perindo, tidak mana yang membutuhkan silakan pakai gitu loh. Itu caranya berarti tinggal kontak aja kalau ya, perlu ada kontak gitu. Ya. Gitu. Ada bagian yang ngurusin ambulan itu. Jadi itu bidang sosial, kita juga bidang kesehatan, kita juga
kita sambangi juga Betul, gitu loh. betul. Nah, kalau bidang pendidikan kita juga sudah menyiapkan juga untuk perpustakaan. Ada Nantinya juga. nanti akan disiapkan perpustakaan di desa atau kecamatan. Kemudian juga nanti ada program-program beasiswa. Kebetulan iya, dari iya. MMC kan ada Oh, ada ininya ya, Ah, bidang pendidikannya ada betul, itu betul. MMC. Kemudian terakhir ini Pak Agus. Siap. Ya. Terakhir kira-kira apa ya? Bahwa tahun 2024 dalam menyiapkan proses persiapan tahun 2024 pemilu lah ya, untuk pemilu 2024. Tentunya kan Perindo juga harus kembali menata struktur dari DPD, kemudian DPC, kemudian ranting yang tadi ya. Ya. Itu sejauh ini sudah selesai atau masih berproses terus? Masih dalam proses terus berproses ya. terus ya? Berproses terus. Ya. Sampai 2023 mestinya kan? 2022 sudah 2022 sudah selesai? Sudah harus selesai. Oh gitu. Jadi sekitar awal 2022 Awal 22. sudah harus selesai. Karena untuk persiapan Betul. 2024 ya, untuk pendaftaran partai politik betul, lagi. Iya, karena kalau menurut kemarin kan harus kembali lagi ke faktual ya, terus sama admin Keputusan juga mahkamah, gitu. keputusan mahkamah, tapi ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan tersendiri lah, karena kan kita salah satu partai yang sudah mengikuti pemilu gitu loh, bukan yang baru pertama gitu loh, tapi ya semuanya kita intinya siap, kita siap mau ada administrasi atau ada faktual ya, intinya Partai Perindo siap gitu. Siap melangkah. Pengalaman gitu. 2019 kan selesai ternyata selesai, kan. Iya, jadi kita ya sudah belajar itu, intinya ya akan ada aturan itu ya kita siap, tidak ada ya siap juga. Gitu. Apapun ketentuannya Partai Perindo siap. Siap, ya betul. Gitu. Ya, Oke, Pak Agus. Terakhir Pak Agus, closing statement. Ya. Pernyataan penutupnya Pak Agus kira-kira untuk masyarakat Purbalingga. Ya, untuk masyarakat Purbalingga dari Partai Perindo mengucapkan banyak terima kasih. Selama ini Partai Perindo sudah hadir di Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga, dan semuanya atas dukungan dan partisipasi dari rakyat Purbalingga. Partai Perindo hadir di Purbalingga untuk melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Saya itu nanti di tahun 2024, monggo silakan rakyat Purbalingga khususnya bisa berpikir cerdas untuk memilih sosok pemimpin yang ada di Purbalingga dengan yang berintegritas, yang konsisten, dan siap melayani masyarakat. Saya rasa itu. Baik, Pak Agus. Terima kasih waktunya sudah hadir di KPU Purbalingga. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Agus, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan informasi hari ini memberikan banyak informasi pada masyarakat tentunya ya. Siap, Pak. Bahwa di Purbalingga, DPD Partai Perindo Kabupaten Purbalingga terus eksis. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya Eko Setiawan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.